harus sesuaikan acara budaya dan lain-lain. Tapi terakhir saya harus pakai ini karena ini pakaian kebesaran sebagai pejabat untuk memberikan motivasi untuk anak-anak. Bapak melihat untuk kegiatan hari ini, launching atribut adat, topi, kemudian muatan lokal sebagai bahasa ibu, Bapak? Ya, saya pikir hari ini anak-anak ini sangat antusias dan guru-guru ya untuk mendorong apa yang dicanangkan di Kabupaten Jayapura itu harus terus dikembangkan di berbagai organisasi, lembaga, sekolah. Ya, saya pikir ini penting karena kita ada di dalam otonomi khusus. Jadi khusus itu berarti ada suasana-suasana yang menginspirasi, mengisi, dan itu tidak bisa diatur, bisa dibuat kreasi sendiri oleh berbagai lembaga, berbagai pihak, seperti yang dilakukan oleh SD Negara 1 dan 2. Dan ini juga menjadi tantangan untuk sekolah adat atau universitas adat bahwa euforia ini ya, saya melihat dari guru-guru, dari anak-anak itu berarti ini tuntutan sangat besar bahwa mereka perlu arahan untuk bagaimana memperdalam nilai-nilai ini, keaslian ini bisa menjadi satu model dalam perilaku masa depan dari anak-anak ini. Dan itu harus melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini sudah kita canangkan tadi, selain atribut tapi juga ada muatan lokal. Karena itu kita butuh satu kajian akademik yang bagus, baik dari pendidikan supaya ini bisa menjadi satu bentuk yang kuat. Dan Papua memang penuh dengan keunikan, tetapi kita belum merapikan ini semua. Nah, karena itu kami mengajak untuk berbagai pihak memerhati budaya dan pendidikan yang berbasis Papua. Ada sekolah adat di sini, ada juga universitas, dan mari kita memberikan dukungan, support supaya ini bisa menjadi jawaban untuk dikembangkan di berbagai wilayah adat di tanah Papua. Karena setiap wilayah adat punya karakteristik masing-masing. Nah, supaya ini terus-menerus bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Yang mau KKN juga bisa menulis, memperdalam, dan seterusnya. Kabupaten Jayapura siap menjadi barometer pendidikan adat budaya Indonesia? Saya pikir bisa. Hari ini antusias guru-guru luar biasa. Dan apalagi anak-anak, mereka bangga dengan atribut yang mereka kenakan. Dan saya pikir ini satu modal, tinggal bagaimana kita menata dia, terus mengisi anak-anak untuk mencintai budayanya, mencintai jati dirinya, supaya jangan dia meniru budaya lain yang tidak mengerti juga. Tetapi ini kesempatan yang baik dan mereka sudah merindukan itu. Ini tantangan untuk kita. Untuk pemerintah daerah kita sudah siapkan sejumlah regulasi, termasuk juga peraturan bupati mengenai muatan lokal. Dan ini sudah disosialisasikan terus, dan sekolah adat sudah melakukan pengawalan terhadap proses-proses itu. Dan kita berharap kita bisa menemukan bentuk yang lebih bagus. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa hari ini kita canangkan dan harus menjadi model di sekolah-sekolah lain. Tadi ada beberapa sekolah sudah siap. Ya, PKP, mungkin setelah ini mereka akan lakukan lagi. Mungkin di sekolah-sekolah lain. Iya, tanggapan Bapak, Hobong mendapatkan penghargaan ya dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan beberapa bulan kemarin dicanangkan sebagai Kampung Pendidikan Kebudayaan. Bagaimana? Ya, saya pikir memang Hobong dari sistem adatnya, kondisi kampung, kekuatan adat sangat bagus. Dia turun ke semua komponen masyarakat yang ada di situ. Dan saya berharap di kampung-kampung lain juga bisa mengembangkan model itu supaya keutuhan adat istiadat, sistemnya yang ada, strukturnya,
Saya pikir itu akan menjadi kekuatan kita untuk menata kampung-kampung masa depan. Kampung-kampung wisata ke depan secara nasional sudah dicanangkan, dan ini kami berharap kampung-kampung adat ini bisa menjadi contoh yang baik untuk adat, bisa menjadi ekonomi kreatif untuk masa depan kampung itu. Rektor dengan beberapa pihak juga sudah terlibat, termasuk juga FKIPO, dan kita mendorong supaya benar-benar ini kita kasih bobot ke depan. Akademisi yang bisa memberi warna, memberi bobot, memberi arah untuk sekolah-sekolah seperti ini. Karena tidak ada literasi, ya, dokumen untuk kita bisa belajar bagaimana sekolah modern ini. Ini sama sekali asli. Karena itu kita yang menyiapkan dokumennya, kita yang menyiapkan seperti apa modulnya, terus ini sama sekali asli. Dan saya pikir ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat adat yang lain. Nama Origenes Moni, jabatan Direktur Sekolah Adat Kabupaten Jayapura. Ya, Bapak ini melihat kegiatan hari ini, dukungan dari sekolah adat sendiri seperti apa? Dari sekolah adat sendiri kami mengapresiasi kepada kedua pimpinan sekolah, kepala sekolah ABL 1 dan ABL 2, memang mereka punya inisiatif sendiri dengan melihat penerapan pemberlakuan kurikulum lokal di Kabupaten Jayapura. Nah, ini yang mereka memperkasai sendiri. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih untuk inisiasi. Kemudian terkait dengan atribut adat, tas dan juga noken, kurang lebih ada 1.000 yang dikeluarkan, dan salah satunya juga pastinya didukung dari sekolah adat ya. Ini komitmen ke depannya dari sekolah adat, SD ABL 1 dan 2, pemerintah kabupaten seperti apa? Baik, target kita dari pengembangan pendidikan adat di Kabupaten Jayapura, saya selaku kepala sekolah dan direktur, memang target kami di 104 sekolah dasar di Kabupaten Jayapura akan kita jadikan lokus untuk pengembangan pendidikan adat. Dan untuk awak media ketahui, hari ini juga secara resmi sekolah adat Kabupaten Jayapura ikut masuk ke dalam pendidikan formal di Kabupaten Jayapura. Jadi sekolah adat sudah ikut masuk ke dalam pendidikan formal. Dengan demikian, ia hanya dapat mengelola muatan lokal seperti atribut yang kita tetapkan hari ini, bahasa ibu, kuliner, semua akan diajarkan di sekolah-sekolah. Sekolah adat dan juga universitas adat sudah siap menjadi barometer pendidikan dan adat istiadat di tanah Papua, Indonesia. Iya, nah, memang dari pengembangan sekolah adat sendiri, ini juga sudah kita buat sebuah kurikulumnya. Kurikulumnya sudah ada, silabusnya sudah ada, dan guru-guru kita sudah terapkan di semua sekolah. Di 54 sekolah, itu guru kita sudah ada, guru sekolah adat sudah. Mereka yang mengajarkan bahasa, kuliner, sampai dengan arti. Ya, kemudian ini bulan Agustus, memasuki hari kemerdekaan. Apa yang akan dilakukan dari sekolah adat dan universitas adat sebagai kampung percontohan ya pendidikan dan budaya adat istiadat? Dari sekolah adat sendiri dan universitas akan menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Kami juga akan melaksanakan upacara memperingati hari kemerdekaan. Universitas adat, sekolah adat bukti nyata menjaga keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika dan menuju nantinya ke Kongres Aman. Ini benar-benar persiapan konkretnya bagaimana, Bapak? Ya, persiapan konkretnya kami dari sekolah adat melalui sekolah-sekolah formal yang ada di SD seperti hari ini kita lihat ada di sekolah dasar di SD ABL 1 dan 2. Mereka ini juga kita siapkan sebagai pilot supaya peserta kongres akan datang bisa melihat bagaimana pengembangan pendidikan adat di Kabupaten Jayapura. Bagaimana sekolah adat ada di Kabupaten Jayapura. Mereka akan lihat di SD ABL dan juga tidak menutup kemungkinan SD-SD lain di Kabupaten Jayapura juga akan
menerapkan kurikulum muatan lokal ini, dan peserta kongres akan melihat di sana. Koordinasi dengan kepala-kepala kampung masyarakat adat setempat. Koordinasi dengan masyarakat adat, mereka sangat antusias menerima perkembangan pengembangan kurikulum muatan lokal ini, sampai dengan Ondopolo Kose, tua-tua adat di kampung-kampung, bahkan orang tua dari para siswa yang itu terlibat dalam pendidikan adat, mereka sangat senang dalam itu. Baik, dari sekolah adat, Universitas Adat, kenapa mengambil moto budayaku jati diri? Ya, kenapa mengambil moto budayaku hidupku, hidupku budayaku? Itu karena kita Republik Indonesia berbeda-beda suku, tetapi budaya yang mempersatukan kita, jadi saling menghargai, saling menghormati untuk sebuah perubahan Republik Indonesia. Yang mau disampaikan generasi muda untuk menjaga budaya dan adat istiadat, Bapak? Ya, yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda Indonesia, secara khusus generasi muda yang berkarakter, itu adalah hanya melalui budaya. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita tidak belajar adat istiadat kita melalui pendidikan. Hanya itu saja yang dapat menyelamatkan diri kita. Terima kasih.